The biggest mistakes that most of the students is trying to sound impressive or trying so hard to be perfect. Remember that your essay is not your formal report. It's the part of your story. Dari semua beasiswa yang aku tahu, they're going to tell you, asking you, or even force you to write an essay. I still remember clearly back years ago when I wrote my first ever essay, apply pertama kali di beasiswa pada saat itu. Dan tentu saja itu gagal total because I used to think that I need to impress them with heavy, fancy, and smarty words. Dan juga kayak 2 lembar padat dengan tulisan-tulisan that I don't even remember what did I wrote. And then of course I realized that I didn't even deliver the points that I want to share to them. Tapi bring back all the memories. Sekarang aku bisa senyum-senyum atas kesalahan yang aku pernah buat pada waktu itu. Do you know that reviewers read hundreds of essays every single day? Then they can instantly know that it's fake. The winning essay are the one who sounds like human, honest, clear, and uniquely you. Anyway, seperti yang aku sudah sampaikan sebelumnya bahwa your essay is not a formal report, it's the part of your story. Nah, sebelum kita coba untuk latihan menulis dan bagaimana teman-teman menulis essay, teman-teman perlu juga untuk mengenali diri teman-teman sendiri dan coba deh teman-teman untuk jawab beberapa pertanyaan ini. Pertama, mengapa program beasiswa ini yang teman-teman pilih? Yang kedua, kira-kira pengalaman apa yang pernah teman-teman lalui, experience yang mempengaruhi cara berpikir teman-teman, cara pengambilan keputusan teman-teman, atau bisa saja ada beberapa isu-isu yang membuat teman-teman gelisah dan teman-teman ingin sekali untuk being part of it, tapi juga bisa memberikan solusi menurut point of view teman-teman sendiri. Ketiga, apabila teman-teman lolos beasiswa yang sementara teman-teman perjuangkan ini, apa yang akan berubah dari teman-teman terhadap diri teman-teman sendiri, lingkungan teman-teman, dari pertemanan, pergaulan, atau komunitas-komunitas yang saat ini teman-teman berada. Oke, this is the real deal. Teman-teman, siapkan pencil, pulpen, dan juga kertas, buku, notes, because this is the time for you to practice. I'm not going to teach you, I'm just trying to help you and guide you. So if you find some kebingungan ataupun kesulitan-kesulitan nanti, you can comment down below. I will reach you as soon as possible. So without further ado, let's get started. Teman-teman yang baru pertama kali menulis essay, yang pertama yang teman-teman harus lakukan adalah mengenal diri sendiri. That include find your own voice. Bagaimana cara untuk find your own voice? In my perspective, ada beberapa poin yang teman-teman harus kuasai, latih, dan harus mencari tahu. Yang pertama adalah, pasti kita ada satu momen atau kejadian yang tiba-tiba merubah cara pandang kita, cara pengambilan keputusan kita. Yang kedua, apa sebenarnya yang akhir-akhir ini membuat teman-teman bangga? Nah, biasanya aku suka sebutnya my small wins. Di mana ada hal-hal yang kemungkinan dahulu itu aku susah banget untuk lakukan. Tapi sekarang bisa aku lakukan, bisa teman-teman lakukan, dan without comparing ourselves to other people. Next, apa yang teman-teman ingin diingat oleh panitia penerima pada saat tes, meskipun tes melalui essay, melalui offline, online, dan interview. Last but not least, yang keempat, apa yang menjadi alasan teman-teman untuk memilih program beasiswa ini? Step yang kedua, setelah teman-teman sudah, I find my voice already. What should I do next? Pergunakan kata-kata yang simple. Dalam penggunaan ini, di paragraf pertama biasanya mengenai pembukaan. Dan teman-teman bisa mulai dari cerita, your real story. Not from other people's story, but from your story.
Kemudian nanti teman-teman akan men-reflection apa yang teman-teman learn dari experience itu. Nah, karena ini teman-teman akan menulis essay untuk scholarship, jadi teman-teman butuh untuk membahas mengenai connection between your story, what did you learn from that experience, dan also connection to the scholarship that you want. Tentu saja bukan hanya koneksinya aja, koneksi antara cerita teman-teman, pengalaman teman-teman, tapi juga teman-teman harus menceritakan tentang goal teman-teman. Yang ketiga, pasti ya, essay itu ada pembukaan, pembahasan, dan juga closing. Nah, closing ini biasanya tuh talking about what will you do after you finish the scholarship, your future plan. 2 tahun ke depan saya mau ngapain ya, 3 tahun ke depan saya mau jadi apa yang impact atau kontribusi apa yang saya ingin berikan kepada diri saya sendiri, orang-orang di sekitar saya, masyarakat, atau komunitas-komunitas teman-teman. Dan itu setiap orang beda-beda ya. Oke, find your voice sudah. Simple paragraph structure sudah. Yang ketiga ini adalah write like you speak. Maksudnya gimana ya? Maksudnya adalah you write this essay. Sudah aku sampaikan sebelumnya bahwa essay ini bukan a formal report, it's your real story. Jadi teman-teman bisa coba seperti ini. Mulai dengan menggunakan kalimat-kalimat yang pendek. Seperti teman-teman menulis diary atau menulis journal, atau pada saat teman-teman mau cerita ke orang tua, cerita ke teman-teman, pakai bahasa yang simple. Dan juga belajar dari kesalahan aku pengen share bahwa please use a simple words rather than kata-kata yang bisa mempersulit teman-teman sendiri. Sudah menulis, waktunya teman-teman untuk review tulisan teman-teman sendiri. I know, I totally understand. Dulu tuh kalau waktu menulis, I totally shy, kayak awkward gitu untuk membaca tulisan sendiri, karena I'm not get used to it yet. Kalau ini essay pertama teman-teman perlu review essay teman-teman dengan cara menyenangkan. Everything we can do with fun. No pressure, no one will judge you, so do it with fun. Gimana sih caranya? You need to make yourself comfortable first. Set the mood. Mungkin ambil snack, mungkin sambil makan pisang goreng itu, teman-teman bisa print itu ataupun mungkin bisa langsung dari handphone. Tapi biasanya aku lebih prefer untuk print atau tulis sendiri karena I'm a visual learner. Jadi kalau nggak coret-coret tuh kayak agak lama untuk masuk di dalam otak aku ya. Jadi itu caraku, mungkin cara teman-teman juga pasti berbeda kan. Jangan pakai kata-kata yang sulit, karena untuk pertama kali bikin essay terus terlalu memikirkan kata-kata sulit itu pasti akan mempersulit teman-teman sendiri. And also review your essay, mau sepanjang apapun, mau sependek apapun, do it with fun. Set the mood and everything. Make your place or surrounding calm, happy. You are going to review tulisan teman-teman sendiri kan. So we need to set the mood comfortable. Step yang keempat, you need clarity. Kayak gimana ya? Teman-teman sudah review tulisan teman-teman dengan cara yang fun. Juga teman-teman bisa menikmati perjalanan pada saat menulis essay tersebut, tidak tertekan oleh kata-kata yang sulit yang akan mempersulit teman-teman sendiri. Nah, mengapa teman-teman butuh clarity? Karena this is the serious part. You're already having fun before. Now, this step you better to be serious. Teman-teman mulai sortir, menghilangkan kata-kata yang tidak perlu, menghilangkan kata-kata yang tidak nyambung, yang tidak relevan, related, yang tidak support dengan the main purpose of you applying this scholarship program. Avoid using these words. For example, avoid using I'm smart, because you're not the only one who's smart. I'm a hard-working person. You know what? You're not the only one who working so hard for this opportunity. Instead, try to use this. Try to use transform, empower, menjembatani, memperkuat, atau I'm ready to, etc., etc., etc. Because I believe that practice not to makes you perfect, but practice makes you get used to it. It's very simple, but sometimes kadang kan kita nggak tahu kan kita mau mulai dari mana untuk menulis essay. It's happened to me too before. Just be you. Start right now.
jangan ditunda-tunda lagi karena kesempatan pasti nggak datang 2 kali, ya kan? So, kalau teman-teman stuck atau facing some troubles or difficulties, you know where I am, you can straight to my Instagram, Mom with the Stars, atau langsung ke YouTube Mom with the Stars juga, write a comment di kolom komentar, and I am going to berusaha untuk merespon teman-teman as soon as possible. So, thank you so much for watching. I will see you in my next video. Be kind, everyone. Cheers!